Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, ayah bunda, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Hafidah Basirase, Bunda Literasi Kota Bontang. Hari ini Bunda Literasi Kota Bontang akan berbagi cerita dalam judul Legenda Pesut Mahakam. Yeay! Teman-teman, ayah bunda, sudah siap mendengarkan cerita Bunda Literasi? Alhamdulillah. Kita mulai ya teman-teman, ayah bunda. Pesut merupakan satu mamalia air tawar yang disebut juga sebagai lumba-lumba air tawar. Ikan pesut juga termasuk salah satu hewan yang dilindungi karena populasinya semakin menipis. Menurut masyarakat sekitar Sungai Mahakam, dulu sekali seorang ayah yang tinggal di Muara Muntai, yaitu sebuah desa kecil di Kalimantan Timur. Dia tinggal bersama 2 orang anaknya setelah ditinggal oleh sang istri meninggal karena sakit. Nah, teman-teman, ayah bunda, untuk menghidupi kedua anaknya, sang ayah menjual kayu bakar di pasar. Selain itu, sang ayah juga berperan sebagai ibu bagi anak-anaknya. Dia berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti memasak, membersihkan rumah tangga, dan mencuci pakaian. Teman-teman, ayah bunda, karena itu sang ayah sangat kelelahan dan sulit untuk mengerjakan semuanya sendirian. Akhirnya sang ayah memutuskan untuk menikah lagi agar ada yang membantunya untuk mengurus dirinya dan anak-anaknya. Nah, teman-teman, ayah bunda, sang ayah menikah dengan seorang perempuan cantik dan baik hati yang sangat menyayangi anak-anaknya. Setiap hari, Ibu Tiri menyiapkan masakan dan kebutuhan keluarga barunya tersebut. Kehadiran Ibu Tiri membuat ayah dan anak-anak menjadi bahagia dan sikap Ibu Tiri yang penuh kasih sayang. Namun teman-teman, ayah bunda, lama-kelamaan kehadiran Ibu Tiri justru berbanding terbalik. Ketika ayah pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar, Ibu Tiri malah bersikap kurang baik terhadap anak-anak. Ibu Tiri mengeluarkan perkataan yang kasar dan penuh amarah. Anak-anak dipukuli jika tidak memenuhi keinginan ibunya untuk pergi mengambil air di sungai. Kemudian suatu hari Ibu Tiri kembali menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar. Mereka pun bergegas pergi karena takut Ibu Tirinya akan marah dan memukul mereka lagi. Nah, teman-teman, ayah bunda, semakin lama anak-anak malah semakin jauh masuk ke dalam hutan untuk mencari kayu bakar. Anak-anak yang sedang mencari kayu bakar itu kesulitan untuk pulang karena telah kelelahan dan dalam kondisi perut yang lapar. Kemudian mereka pun terus berjalan menyusuri hutan hingga akhirnya mereka menemukan sebuah sungai kecil. Tak disangka teman-teman, ayah bunda, di sekitar sungai tersebut terdapat banyak pohon pisang dengan buah
buah yang matang dan harum. Anak-anak pun langsung memakan buah pisang itu dengan lahapnya sampai sekenyang-kenyangnya. Karena hari telah gelap dan kayu bakar yang mereka miliki masih kurang cukup, akhirnya anak-anak tersebut pun memutuskan untuk tidur di hutan. Nah, teman-teman, ayah bunda, keesokan harinya anak-anak kembali ke rumah sambil memikul kayu yang jumlahnya cukup banyak. Sesampainya di rumah, anak-anak mengeluh lapar dan meminta makanan kepada ibu. Namun, sepertinya sang ibu sedang keluar rumah karena kondisi rumah sangat sepi. Anak-anak pun bergegas ke dapur dan mendapatkan sepanci ketan yang masih hangat. Mereka sedang kelaparan, akhirnya menghabiskan nasi ketan tersebut. Tiba-tiba ayah dan ibu datang dan terkejut melihat nasi ketan yang telah habis tak tersisa. Teman-teman, ayah bunda melihat hal tersebut, sang ibu justru mengadu kepada ayah bahwa anak-anak mereka baru saja pulang setelah 2 hari bermain di luar. Mendengar itu, sang ayah langsung percaya dan memarahi anak-anak mereka. Akibatnya, emosi sang ayah tiba-tiba menyebutkan, "Dasar anak nakal, kalian anak manusia atau ikan?" Setelah ucapan tersebut, tiba-tiba terdengar petir, "Biar!" Lalu kedua anak itu merasakan panas di seluruh tubuhnya. Perlahan-lahan, tubuh anak-anak malang itu berubah menjadi kehitaman, teman-teman. Dan segera mereka berlari menuju sungai. Tak lama, tubuh anak-anak itu berubah menjadi sepasang ikan dan pergi menyusuri sungai. Sang ayah yang melihat kejadian itu menangis dan menyesal atas apa yang dia ucapkan. Kedua ikan tersebut yang sampai saat ini dipercaya sebagai pesut Mahakam yang menghuni Sungai Mahakam. Nah, teman-teman, seru ya ceritanya. Nah, itulah tadi cerita tentang legenda dari Sungai Mahakam. Dari legenda tersebut, kita bisa memetik hikmah bahwa menjadi orang tua haruslah berhati-hati dalam berucap kepada anak-anak keturunannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena ucapan adalah doa. Nah, teman-teman, itulah tadi cerita dari Sungai Mahakam tentang pesut di Sungai Mahakam. Mudah-mudahan ayah bunda, teman-teman semuanya bisa mengambil hikmah di balik cerita tersebut. Demikian cerita Bunda Literasi Kota Bontang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di cerita berikutnya. Dadah, salam literasi, salam kearsipan.